Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 44. Kemarahan ibuku. Mbak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa serenyam ini urusannya? Tanya Nisa saat kami sudah berada dalam mobil. Maaf Nisa, kalau selama ini aku tidak jujur padamu. Aku sebenarnya sudah menikah. Apa? Sudah menikah? Kapan? Dan kenapa Mbak tidak memberitahu pada kami? Terlihat raut wajah Nisa sedikit kaget. Sebelum kita saling kenal, dan sebelum aku membangun toko yang sekarang ini kamu pimpin. Jadi ini alasannya. Kenapa selama ini Mbak tidak ingin orang sampai tahu kalau toko besar itu adalah milik Mbak? Benar sekali. Aku tidak mau kalau sampai mantan suamiku dan keluarganya tahu kalau aku pemilik toko itu dan beberapa bisnis yang sedang aku kembangkan sekarang. Melihat aku sebagai ibu rumah tangga saja, mereka sampai ingin menguasai hartaku. Apalagi kalau mereka tahu kalau aku seorang pebisnis. Bisa-bisa mereka melakukan berbagai cara untuk melenyapkanku di muka bumi ini demi untuk menguasai apa yang aku miliki saat ini. Saya mulai paham. Tadi saja saya melihat kalau sepertinya memang mereka haus dengan kilaunya dunia. Terus kalau begitu, kenapa mereka datang ke pesta ulang tahun perusahaan Pak Reno? Apa ini semua ada sangkut pautnya dengan harta? Mungkin bukan. Mereka hanya ingin mempermalukanku saja di depan umum. Aku tahu mereka itu bekerja sama dengan Meli agar bisa menyingkirkan aku dari keluarga Pak Reno. Terus, Meli itu siapa? Meli adalah mantan istri Pak Reno. Sepertinya dia tidak senang kalau aku dekat-dekat Pak Reno ataupun Bu Sulis. Aku yakin dia berusaha mendekati Pak Reno agar bisa kembali menjadi istrinya. Dan aku adalah saingan terberatnya. Makanya dia mencoba menyingkirkanku. Sadis juga perempuan itu. Apa benar Mbak dan Pak Reno ada hubungan spesial? Tadi sempat saya lihat beliau begitu sangat perhatian. Saya yakin beliau memendam rasa pada Mbak. Kamu ini kalau bicara selalu asal. Aku tidak akan membuka hatiku pada siapapun untuk saat ini. Aku masih trauma dengan kegagalan pernikahanku. Sekarang aku hanya ingin fokus mengembangkan bisnis kita dan kalau bisa membuka beberapa cabang di tempat lain. Kalau itu saya setuju. Saya akan selalu support apapun yang Mbak lakukan ke depannya. Kalau begitu, ayo kita pulang. Ibu dan ayah pasti sangat sedih setelah kejadian ini. Nisa mengangguk dan mulai menghidupkan mesin mobilnya. Sementara itu di rumah, ayah sedang menenangkan ibu di ruang tamu. Ibu sudah berpakaian rapi, ingin menyusulku ke hotel antara grup. Sudahlah Bu, ada baiknya kita tunggu Rini di sini. Sebentar lagi dia pasti akan pulang. Ibu belum bisa tenang sebelum memberi pelajaran pada Teti dan Bu Sudis itu. Tega-teganya dia menyamakan anakku dengan barang bekas yang ada di pasaran. Ayah ini kenapa sih? Anak dipermalukan seperti itu. Tapi ayah santai saja seperti tidak terjadi sesuatu. Apa ayah takut? Karena itu acara mantan kekasih ayah. Bukan seperti itu Bu. Kita jangan semakin memperkeruh suasana. Rini juga pasti tidak mau kalau kita sampai ke sana hingga masalah semakin menjadi-jadi. Terserah ayah saja. Ibu benar-benar tidak habis pikir dengan isi kepala ayah itu. Tidak lama kemudian, mobil kami pun tiba. Nisa langsung pulang karena sudah larut malam. Kulangkahkan kakiku menuju ke arah pintu. Aku tahu ayah dan ibu belum tidur. Terlihat lampu di ruang tamu masih menyala.
Setelah ku ketuk pintu beberapa kali, ibu datang untuk membuka. "Nak, apa kamu tidak apa-apa?" tanya ibu memperhatikanku, mulai dari ujung sepatu sampai ujung rambut. "Rini tidak apa-apa, ibu tenang saja, semuanya baik-baik saja." Balasku merangkul tubuh ibu yang terlihat panik dengan kondisiku. "Syukurlah kalau begitu. Ibu sampai ingin datang ke sana untuk menjemputmu dan memberi pelajaran pada dua perempuan aneh itu kalau sampai kamu belum juga datang." Setelah menutup pintu, kami berdua menuju ke sofa, di mana ayah sedang duduk di sana menikmati siaran TV. "Rini, siapa yang mengantarmu kemari? Kenapa tidak menelpon ayah biar ayah yang menjemputmu?" tanya ayah setelah kami duduk. "Nisa ayah, kebetulan dia juga ada di sana. Kenapa ayah dan ibu belum tidur? Ini sudah larut malam." "Mana bisa kami tidur kalau kamu belum pulang. Rini, mulai besok dan seterusnya, kamu tidak usah bekerja lagi di perusahaan Sulis. Tanpa bekerja pun, ibu dan ayah masih bisa mencukupi semua kebutuhanmu," ucap ibuku. "Biarkan dia memilih jalan hidupnya. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak," timpal ayahku. "Ibu sudah putuskan, dan ini final. Ibu tidak ingin mendengar kamu bekerja di perusahaan itu. Sakit hati ibu mendengar anak ibu disamakan dengan barang bekas oleh kedua perempuan itu. Kalau Rini masih menganggap ibu Rini, maka dengarkan kata ibu. Tapi kalau tidak, silahkan Rini bekerja lagi di sana." Ibu berdiri dan meninggalkan kami, masuk ke dalam kamar. Baru kali ini aku melihat kemarahan ibu. Ibu mana yang tidak akan marah jika anaknya disamakan barang bekas yang dijual di pasaran, seperti kata Bu Sulis. "Ada baiknya kamu berhenti bekerja. Ibumu benar-benar marah atas kejadian tadi. Ibumu tadi sempat mengamuk, ingin pergi ke pesta itu untuk memberi pelajaran pada Sulis dan mantan mertuamu. Untung ayah bisa mencegahnya. Kalau tidak, habis sudah pesta itu diobrak-abriknya." Rencananya Rini juga begitu. Besok Rini akan menyerahkan surat pengunduran diri Rini pada Pak Reno. Mungkin dengan ini, ibu bisa tenang. Baguslah kalau Rini paham. Sekarang Rini istirahatlah. Ayah tahu kamu pasti capek dengan kejadian barusan menimpamu. "Iya ayah. Ayah juga istirahat. Tidak baik begadang sampai larut malam." Aku berdiri dan kutinggalkan ayah masuk ke dalam kamar. Tidak lama kepergianku, lampu ruang tamu ikut padam. Tandanya ayah juga sudah masuk kamar. Sementara itu di rumah sakit, tampak Pak Reno sedang duduk di depan ruang UGD, sembari menunduk dengan kedua tangan sebagai penopangnya. "Tenangkan diri mas, ibu pasti baik-baik saja." Meli ikut duduk, sembari mengusap punggung Reno. Reno dengan sigap menepis tangan Meli, tanpa bicara. "Mungkin sekarang kamu masih menolakku, tapi sebentar lagi semuanya akan berubah. Aku akan memberi perhatian khusus pada ibumu, hingga kalian berdua merasa berhutang budi padaku." Untung saja kata-kataku di-copy paste oleh Bu Sulis, hingga melukai hati Rini. Kalau tidak, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini, ucap Meli dalam hati. Jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.